excelsis, in excelsis. Saudari-saudara pecinta rehat yang terkasih, selamat pagi dan salam sehat. Hari ini Selasa 15 November 2022, kita akan mendengarkan renungan yang akan dibawakan oleh Frater Lamro Siregar. Injil yang akan kita renungkan hari ini diambil dari Injil Lukas bab 19 ayat 1 sampai 10. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil suci menurut Lukas. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari terkasih, dimanapun kita berada, semoga kasih Kristus menemani dan mengawali kegiatan kita sampai menutup kegiatan kita hari ini. Salam rehat. Kecenderungan berbuat dosa mempersulit langkah kita berjumpa dengan Tuhan. Tema permenungan kita hari ini. Saudara-saudari terkasih, sebagai manusia banyak stereotip yang kita terima karena perilaku kita. Ada orang yang dikatakan baik karena berbuat baik. Ada orang disebut pemarah karena suka marah-marah. Ada juga orang disebut pembohong karena suka bersaksi dusta. Ada juga orang dikatakan saleh karena perkataannya yang bijaksana dan sering berdoa. Ada juga orang dikatakan rendah hati karena tidak pernah bermegah diri dalam segala hal yang dia miliki. Begitu juga dalam Injil Lukas hari ini, yaitu tentang Zakeus yang ingin berjumpa dengan Yesus. Dalam stereotip orang Yahudi, seorang pemungut cukai adalah orang pendosa. Maka ketika kita belajar dari Injil Lukas, ada hal yang dapat kita renungkan. Bagaimana dosa pribadi dan dosa bersama. Dalam dosa pribadi digambarkan dalam pribadi Zakeus, dan dosa bersama digambarkan dengan perkataan Lukas tentang semua orang yang bersungut-sungut. Ketika fokus perhatian kita kepada pengalaman Zakeus yang ingin berjumpa dengan Yesus, kita dapat mengoreksi diri kita sebagai pribadi. Dalam Lukas dikisahkan
bahwa Zakheus mengalami kesulitan untuk berjumpa dengan Yesus karena berbadan pendek. Berbadan pendek tentu yang dimaksud Lukas bukanlah tafsir yang letterlek, tetapi berbadan pendek menyingkapkan sebuah kelemahan manusia yang cenderung berbuat dosa. Maka dalam kisah ini dapat dikatakan bahwa Zakheus adalah seorang pendosa. Zakheus juga menyadari dirinya adalah pendosa. Akan tetapi kesadaran itulah tolak dia, dan kesadaran itulah yang membangkitkan semangat dia untuk berjumpa dengan Yesus. Dari Zakheus kita belajar bahwa bukan mustahil memanjat pohon ara demi berjumpa dengan Yesus. Bahkan dengan memanjat pohon ara itulah Yesus melihat usaha Zakheus, dan pada akhirnya Yesus menanggapi usaha dari Zakheus. Pengalaman Zakheus ini menghantarkan kita kepada pengalaman bahwa perjumpaan dengan Yesus itu harus diupayakan. Selanjutnya dari Zakheus kita dapat belajar bagaimana berjumpa dengan Yesus adalah pengalaman yang berharga dari segala-galanya. Lukas sedang menggambarkan bahwa kelekatan duniawi yang membuat kita terkadang sulit mengikuti Yesus. Penjelasan itu dapat kita pahami bagaimana ketika Zakheus merasakan berjumpa dengan Yesus, dia melihat dan merasakan bahwa harta yang dimilikinya tidak ada apa-apanya dengan pengalaman berjumpa dengan Yesus. Maka ketika kita melihat penjelasan selanjutnya, Zakheus membagi-bagikan UPT yang dia terima selama itu. Bahkan dia tambahkan lebih dari apa yang dia terima. Selanjutnya tentang semua orang yang bersungut-sungut sebagai identitas dosa bersama. Dapat kita renungkan bahwa ketika Zakheus sebagai pendosa ingin berjumpa dengan Yesus, dia harus memanjat pohon ara. Lukas menjelaskan bahwa alasannya dia memanjat pohon ara karena orang banyak. Dari sini kita dapat berimajinasi bagaimana ketika orang banyak itu membuka jalan kepada Zakheus untuk berjumpa dengan Yesus. Saya kira dan kita kira juga Zakheus tidak perlu memanjat pohon ara. Maka dalam pengertian ini, sebagai komunitas Kristiani, ada dosa bersama yang kita lakukan dengan serentak, sehingga kebanyakan orang pendosa mengalami kesulitan untuk bertobat karena dosa bersama kita. Artinya, kebanyakan dari kita ketika melihat pendosa cenderung menghakimi, bahkan pendosa seolah tidak mempunyai wadah dalam komunitas sosial Kristiani kita. Dari pengalaman semua orang yang dikisahkan dalam Injil ini, semoga menjadi masukan bagi kita sebagai orang yang hidup bersama dalam persaudaraan Kristiani. Begitu juga sebaliknya, sebagai dosa pribadi, kita juga harus memiliki prinsip sebagai seorang seperti Zakheus yang ingin bertobat. Kita harus tetap memiliki usaha untuk mengupayakan bagaimana supaya dapat berjumpa dengan Yesus, sehingga dari hasil upaya kita dapat menjadi cara kita untuk berjumpa dengan Yesus. Bahkan tidak lama lagi gereja akan mengadakan sakramen pengakuan dosa. Mari kita bersama-sama ke paroki untuk mengakukan dosa kita yang membuat kita mengalami kesulitan untuk berjumpa dengan Yesus Kristus. Ajaklah sanak saudara kita
supaya dengan demikian adalah salah satu sikap usaha kita untuk berjumpa dengan Tuhan dalam sakramen pengakuan. Tuhan Yesus memberkati.